Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Video kali ini akan mencoba menjawab setiap komen yang masuk. Walaupun sebenarnya sih komen-komen itu udah saya jawab ya, kebanyakan sebagian besar sudah saya jawab. Tapi ya mau mencoba Q&A, question and answer, barangkali dengan video nanti penjelasan verbal seperti ini bisa mempermudah untuk dipahami apa yang saya jawab di dalam komenan ya. Oke, mungkin saya akan menjawab di channel Tech 51 ini kalau cukup waktu paling tidak 30 hari terakhir. Kalau enggak nanti ya sesampainya saja. Toh ini hanya sebagai dicoba juga, sekalian menjawab hal-hal teknis, hal-hal yang beberapa video selama ini orang mencoba bertanya melalui komenan. Oke, kita yang pertama di ini ada konten mesin las yang berjudul 10 menit kursus las MMA, belajar las stick, las MMA, las listrik. Jadi ini konten yang tentang bagaimana belajar memahami tentang mesin las, lastik gitu ya. Videonya ada. Kemudian di sini ada yang bertanya atau komen dari Alwi Nafian. Makasih ilmunya Pak. Sama-sama. Saran saya mungkin perlu kasih senyum dikit kalau ngejelasin biar nggak terlalu tegang. Ya, sebenarnya sih saya tuh dari dulu sih ya mungkin udah ratusan video juga saya buat mencoba untuk senyum di depan kamera, tetapi saya tuh merasa aneh aja ya dengan senyum sendiri. Jadi mungkin saya bawaan seperti itu, kurang begitu suka, gak pede dengan senyumnya. Mungkin inilah senyum pertama saya di kamera. Ada kemarin tapi kayak nggak sengaja gitu. Kalau ini kan saya sengaja bawa senyum sedikit, walaupun ya nggak tahu lah. Oke, itu saja jawabannya. Mungkin lain kali kita akan bawa sedikit dengan senyuman. Selanjutnya ada juga yang komen di video yang saya kasih judul cara kerja pesawat dari S2R Deste Trust Aircraft. Nah, ini adalah video waktu saya bekerja dulu di perkebunan sawit. Pesawat ini untuk pemupukan. Nah, kebetulan ada perbaikan di sela-sela waktu, saya iseng aja sih, mencoba-coba gitu. Sebenarnya yang awal-awal kan video lama sekali. Saya mengawali sedikit sedikit mencoba belajar bikin video, ngawal-awalin itu sebenarnya ya. Oke, pertanyaan dari vlog amatir kampungan. Pertanyaannya adalah yang masih di pikiranku, kenapa tidak terpelintir? Sorry. Nah, ini pertanyaan dari vlog amatir kampungan. Yang masih di dalam pikiranku, kenapa tidak terpelintir pesawatnya, padahal baling-baling itu cuma satu dan muter kencang banget. Tolong dijelasin ya Mas. Oke. Jadi kalau kalian pernah lihat ya, nonton di film atau di YouTube, film peperangan terutama ya, kalau helikopter itu yang saya putar itu, jika melintir itu biasanya akan ditembak ekornya, maka dia akan melintir, bodinya ikut muter gitu. Nah, mungkin maksudnya juga seperti itu. Kenapa pesawat sayap begitu baling-baling muter dia tidak
melintir gitu ya. Itu pertanyaannya. Oke, saya akan coba terangkan sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya memang kalau saya simulasikan saja seperti ini. Nah, kalau helikopter dia berbeda antara blade. Kalau di helikopter namanya blade kalau di penerbangan, tapi kalau untuk di fixed wing itu namanya propeller. Sebenarnya sih sama aja, baling-baling juga gitu. Cuman memang penamaannya berbeda karena ini juga beda. Dibilang blade itu kan pisau. Memang kalau baling-baling helikopter itu dia itu kayak pisau. Persis jika kalian lihat pisau, dia akan seperti ini, seperti pisau memanjang begitu. Memang ada aerofoilnya, tetapi ya seperti pisau yang depan tajam, yang sininya agak agak tebal, membentuk aerofoil gitu. Tetapi ininya rata, jadi tidak mengecil, rata. Jadi memang rata aja seperti ini, rata aja. Nah, jadi kalau dia mau terbang, dia akan berputar. Nah, kalau mau terbang, sudutnya tinggal diatur, sudut sininya seperti ini, maka akan mendapatkan angin ke bawah dan dia akan mengangkat objeknya. Kalau mau sedikit maju, dia tinggal bukan ininya lagi, tapi ininya sekalian, bodinya dua-duanya maju sedikit, maka dia maju. Rata, hovering, mundur. Kalau mau miring ya miring juga. Kalau belok lewat ekornya gitu ya. Nah, karena seperti ini lurus, maka jika ekornya tidak ada, maka dia akan bodinya akan ke bawah. Nah, akan berbeda dengan pesawat yang saya ulas di sini, karena pesawat sayap tetap tapi menggunakan propeller. Berbedanya adalah si baling-balingnya itu melintir seperti ini. Melintir ya. Jadi tidak lurus seperti pisau, tapi dia melintir. Agak miring seperti ini. Jadi dengan satu maksud juga, dan panjangnya juga nggak kayak heli ya. Kalau heli kan sampai 2 meter panjangnya, kalau ini pendek saja, biasanya semeter setengah. Nah, kalau ini jika dia berputar gitu ya, karena bentuknya yang tidak sama, maka angin yang kesedot dia akan mengarah ke tengah, sekaligus ke tengah, bukan ke belakang saja. Jadi di bagian tengah sini, anggap aja kalau mundur gitu ya, angin itu akan besar di tengah, kemudian akan semakin berkurang di pinggir. Kalau heli tidak semua rata. Nah, ini untuk mengurangi force atau mengurangi tenaga saat dia berputar. Bukan nggak ada ya, tetap ada, tetapi sudah berkurang karena konsep baling-balingnya yang dibuat miring. Itu yang pertama, tapi tetap masih ada gaya gulingnya ada. Nah, kemudian yang kedua adalah memang efek gyro. Jadi kalau ada sebuah motor atau mesin, jika kita kasih gimbal atau roda gila kalau di mesin diesel itu, jika dengan kecepatan tinggi, maka dia akan ada efek gyronya. Efek gyro itu kalau berputar dia akan diam, bahkan dibelokkan akan sulit gitu ya. Itulah efek gyroscope, efek gyro. Itu tetap masih ada, itu dari efek itu juga. Nah, yang ketiga yang paling dominan tentu adalah dari adanya kontrol aileron, kontrol rudder, dan juga elevator. Nah, di sayap itu walaupun dia bentuknya aerofoil, katakanlah ini sayap pesawat seperti ini, sayap seperti ini ya, sayap pesawat, di ujung sini nih di belakang itu ada yang bisa naik dan turun. Jadi ininya diam, sayapnya diam, tapi di belakang sini ada naik dan turun. Nah, di ujung ini adalah aileron. Jadi fungsi dari aileron itu adalah jika yang sebelah sini naik, sebelah sini turun, maka pesawat akan terguling ke kemana? Karena dorong sini, maka dia akan ke sini. Dia akan ke sini ya, karena ini seperti ke atas ini. Angin nendang dengan sini, dia ke sini, maka dia akan ke atas gitu ya. Nah, yang ini ke bawah. Jadi seperti ini guling. Nah,
disitulah fungsinya. Di situ nanti di dalam kokpit di pilot itu ada namanya roll trim. Jadi sebenarnya memang pada saat terbang memang pesawat itu akan merasa terguling, tapi efek gulingannya tidak mutar langsung berguling, bukan, tetap ada. Karena dari efek gyro juga desainnya si ini, maka dia sebenarnya sudah berkurang juga karena ada efek sayap seperti ini. Begitu dia terbang ke depan pasti akan sulit terguling gitu, tetapi tetap masih ada. Nah, supaya menjaga level kemiringan ke sini, dia harus kembali ada namanya roll trim. Jadi di pilot itu ada pengaturan roll trimnya. Itu untuk guling, jadi guling seperti ini. Nah, juga pesawat itu ada momentum itu yang ada gaya mau belok terus. Tetap baling-baling ini mempengaruhi dia akan membelok. Makanya ada juga itu namanya rudder trim di ekor yang tegak itu, di ekor sama juga. Jika dia mengarahnya terbang ke arah ke kiri, maka tinggal dibelokkan sedikit ke kanan, maka dia akan mengarah, moncongnya akan ke kanan. Itu trimnya juga ada namanya rudder trim. Kemudian ada lagi yaw trim di belakang namanya elevator. Ini sayap besar di depan, ada sayap kecil di belakang, yang di sini ada vertikalnya. Ini juga sama. Kalau di pesawat itu dipakai buat naik dan turunnya pesawat. Nah, ada juga pesawat ini kalau nggak diatur, maka dia akan naik terus atau terasa turun terus gitu. Nah, makanya ada pengaturan elevator trim, elevasi. Jadi supaya dia tetap tegak. Nah, ada yang manual, ada yang auto. Jadi kalau yang auto ya sekali kita pencet auto tek, ya sudah, si pesawat itu akan mendapatkan sensor dari gyro system. Dia jika ada kemiringan sedikit dia akan koreksi, belok sedikit dia koreksi, seperti itu udah ada auto. Tapi yang pesawat-pesawat kecil seperti ini biasanya manual masih. Oke, mudah-mudahan lebih jelas ya dari apa yang sudah saya jawab di komen sini yang saya tulis. Oke, selanjutnya ini dari Marcel Istiqomah yang dia bertanya tentang video belajar tang ampere atau current kilometer, mengukur ampere atau watt. Nah, cek jalur listrik di posisi mana tang ampernya Om, di 600 volt apa 450 volt. Nah, ini sebenarnya dia nanya di alatnya gitu ya. Jadi kalau kita mengukur, aduh sayang alat yang saya pakai kemarin yang kuning kemana ya. Oke, saya mungkin coba seperti ini saja deh. Nah, ikut tadi pertanyaan, cek listrik di posisi mana untuk tang ampernya. Nah, kalau ngomong, karena ini adalah judulnya watt, saya asumsikan dia tanya tentang watt atau ampere. Jadi di sini kalau ini kan digital ya, di sini ada ampere, ada volt, ada hertz, ada C dan lain-lain. Kalau ini ya ini kebetulan yang lebih ini, yang kecil saya nggak ketemu di mana. Tapi seperti itu, kalau kita ngetes ampere, maka kita harus posisikan selektornya di ampere. Nah, karena rumah-rumah biasanya kan ampernya cuman 6 untuk 1200 atau 10 ampere. Jadi ya kita selektornya di 10 saja. Nah, kalau volt, mengukur volt bisa. Kalau tang ampere kan 20 ampere tinggal seperti ini aja. Di kabel yang hitam yang dari PLN tinggal beginian aja. Satu aja ya, jangan dua-duanya. Jangan begini. Tapi diambil satu, nah begini. Itu mengukur ampere atau watt kalau tinggal dikonversi saja. Kalau volt bisa juga posisinya di volt tapi lewat colokan sini. Ada juga kontennya bagaimana cara mengukur menggunakan multimeter baik digital pun analog, cara mengukur voltage. Begitu ya. Kemudian selanjutnya ada dari Erwin Nardo, cuman mantuk belajarlah. Apa ini mungkin penyemangat ya. Terima kasih.
Selanjutnya ada juga dari Hengki Service. Terima kasih ilmunya, sukses selalu. Terima kasih juga. Nah, kemudian ada dari konten Dolby Atmos Surround System. Ada dari DMC Audio. Nah, ini menurut judul video ini saya pikir untuk sistem Dolby Atmos atau DTS tidak sederhana itu, karena sistem ini sangat kompleks, berbeda dengan sistem DTS yang sudah terbilang jadul. Dolby Atmos atau DTS:X adalah teknologi yang masih mahal untuk ukuran home entertainment. Prosesor audio Dolby Atmos sendiri saya pikir belum ada produknya yang dijual, hanya berupa kit tersendiri, biasanya berupa receiver AV yang sudah jadi. Beberapa produsen sudah merilisnya seperti Denon, Harman Kardon, dan lain-lain. Untuk YouTube sendiri sampai saat ini audionya masih stereo LR. Format audio YouTube yang paling umum adalah AC dan MP3. Format audio YouTube belum didukung format audio AC, DTS, DT atau DD. Jadi meskipun judul video YouTube 5.1, tapi format audio yang keluar tetap menggunakan efek stereo biasa. Oke, sekarang saya juga mau menjelaskan apa sih 5.1. Biasanya kalau kalian lihat Dolby Atmos atau nonton home theater atau nonton apa sih namanya ya, bioskop, kalian akan merasakan efek surround, namanya surround. Dolby Atmos, THX, kemudian DTX dan lain itu kan hanya sistem. Tapi itu adalah surround. Surround itu kita ngomong stereo dulu yang gampang. Stereo itu kan kalau mono satu, suara dari speaker handphone satu, itu mono, speakernya satu, didengar, ada speaker, kita dengar. Dari sinilah sumbernya, itu namanya mono. Kalau stereo itu dua, kanan kiri. Kalau kita pakai headset sangat mudah. Dua itu maksudnya memang terpisah ya, bukan speakernya dua kemudian jadi stereo, atau bukan. Jadi dia memang terpisah. Contoh, kalau kita pakai headset kemudian kita merekamnya, kalau handphone ini untuk merekam ini keluarnya adalah inputnya mono karena micnya cuma satu, maka tidak bisa dijadikan stereo, tetap mono, hanya dipecah dua. Tapi kalau perekamnya dua atau kita merekam menggunakan dua handphone, maka satu merekam hai di sebelah kanan, yang di sebelah kiri halo, maka pada saat kita play menggunakan player stereo, maka di telinga kita atau pakai speaker besar pun di sebelah kanan akan hai, di sebelah kiri akan halo secara bersamaan. Itulah stereo. Nah, kenapa 5? Kemudian selanjutnya ada surround. Surround itu ada 5.1, 1.1 lagi, ada 7.1, 7.1, 7.4, ada 11 poin dan lain-lain. Nah, surround ini apa sih? Surround itu ya sama saja. Kalau stereo hanya kanan dan kiri. Kalau surround artinya ada surrounding, berputar. Nah, artinya kalau surround 5.1, 5 itu ada 5 speaker, 5.1. Ada center itu tengah, center, L sebelah kiri, R sebelah kanan, front rear RL dan RR. Jadi belakang sebelah kanan, kiri depan dua, front dua berarti kanan kiri, kemudian center itu 5 plus ditambah satu untuk bassnya atau disebut subwoofer itu ya, jadi 5.1. Nah, kemudian ada juga nanti 7 poin, sama posisinya. Kalau 7 poin dia hanya menambahkan nanti di atas, jadi ada di depan tadi sama, kemudian tambah di atas, ditambah atas depan, atau biasanya atas seperti ini, di atas kita, di atas telinga kita gitu ya, tergantung, tapi sistemnya kan sama. Nah, sistem ini bukan hanya playernya. Kalau playernya surround, inputnya enggak, ya sama aja, apa bedanya gitu ya. Karena kalau kita merekam surround
jika kita punya alat perekam bisa merekam menggunakan 7 mic gitu ya. 7 mic. Mic berarti micnya harus taruh di tengah, taruh di sini sesuai dengan ininya. Kemudian akan merekam alam. Pada saat di play maka akan persis seperti itu. Misalkan kita merekam alam, suara jangkrik ada di sebelah kanan kita, suara kodok ada di belakang, atau suara guguk di kejauhan terasa jauh di depan atau di belakang, atau nanti ada suara pesawat yang terbang dari ujung sana ke sana, maka pada saat kita di play menggunakan perangkat ini akan seperti itu, akan real seperti itu, karena kita naruh speakernya juga sama gitu ya. Jadi speakernya sama, jadi pada saat di play maka akan sesuai perekaman pertama. Merekam suara kodok di kiri maka akan berbunyi di kiri, kemudian di kanan, pesawat yang dari depan ke belakang dia akan terasa seperti itu. Itulah surround. Nah, sekarang untuk YouTube sendiri sampai saat ini audionya masih stereo betul, makanya di sini adalah 5.1 Dolby Atmos, itu adalah simulator. Nah, karena perekaman itu tidak murah, handphone secanggih apapun, handphone kita sangat canggih nih, mahal harganya misalkan, mic-nya tetap satu. Untuk ngerekam musik tetap itu mono. Kita mau pakai home theater 11 poin sekalipun, maka itu hanya suara yang terplay begitu saja. Nah, tetapi ada simulator 5.1 Dolby Atmos. Seperti yang dalam video itu adalah simulator. Jadi dia menggunakan AI. Jadi konsepnya seperti ini. Sebuah video dia akan masukkan komputer. Softwarenya akan menganalisa. Dia menggunakan AI ya, artinya dia memang dibuat sudah mengerti, maka dia akan memecah. Dia akan bisa membedakan suara mobil di sebelah mana sesuai dengan videonya. Misalkan sekarang kan udah banyak bisa membaca mimik, bisa membaca gerak tangan, membaca ini mobil ini tuh memang sekarang seperti itu ya, yang koneksi ke internet lah. Karena memang sekarang internet sangat canggih. Jadi kalau YouTube justru keunggulannya YouTube ini karena dia terkoneksi dengan internet. Jadi AI ini akan memecah videonya dan audionya, disimulasikan sedekat mungkin. Kalau mobil ada di sebelah kanan, suara mobil akan dipecah, akan ditaruh di sebelah kanan. Kalau ada suara gajah di sebelah kiri agak menjauh, maka dia akan sebisa mungkin menaruh di sana. Apakah sempurna? Ya ini tidak sempurna, namanya simulator. Jadi tidak akan seril yang video seperti di dalam bioskop. Ada kalau kita beli DVD atau Blu-ray, kita punya Philips atau Samsung, ada juga yang sudah home theater itu. Jadi memang DVD-nya atau Blu-ray-nya itu memang sudah Dolby. Kemudian kita play di tempat yang DVD Dolby, maka suaranya ya akan surround, akan sesuai dengan hasil perekamannya. Nah, apakah merekam itu harus hanya dengan alat yang bisa merekam 5 sekaligus? Tentu tidak, karena kita bisa mensimulasikan. Contoh kita membuat live musik itu. Jadi biasanya kalau musik studio, perekaman itu dia akan merekam drumnya saja. Drum tok kan dia rekam. Gitar akan direkam sendiri. Kemudian apalagi dia akan sendiri-sendiri. Nah, dengan perekaman sendiri kita masukkan ke studio editing, maka akan kita letakkan sesuai dengan channelnya. Jika drum berada di sebelah kanan panggung, maka kita bisa pada saat kita shootingnya seolah-olah di sana, bikin video klip, maka kita bisa letakkan audionya di sebelah kanan panggung juga. Nah, itu bisa dibuat gitu ya. Artinya memang itu ada teknologinya, saya dibuat bisa gitu. Demikian jawabannya. Baru berapa biji nih? Itu ya, mudah-mudahan bisa inilah. Makasih. Kemudian ada selanjutnya ada yang bertanya di konten video tentang
Full detail pembuatan running tag, Videotron, running LED, billboard HD. Ini dari Stephen Christian. Selamat pagi bos. Kalau pakai panel P5 RGB 20 biji 128 cm kali 80 cm, controller yang sesuai pakai apa? Power supply yang dibutuhkan berapa ampere? Apakah perlu hub extender? Terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan. Salam sehat dan salam sukses. Oke. Nah, ini untuk P5. Jadi kalau panel itu ada macam-macam ya, mulai 2,4 kalau nggak salah, kemudian 4 P4, kemudian P5, P8, P10. Nah, itulah kira-kira yang saya ingat, tapi kira-kira itu. Nah, apa sih membedakan? Jadi membedakan itu kan hanya pikselnya. Jadi piksel 10 artinya jarak antara satu mata LED dengan mata selanjutnya itu 10 mili, artinya 1 cm. Jadi jaraknya jauh, 1, 2, terus gitu. P8 dia akan rapat lagi, akan 8 mili. Kalau P2 makanya 2 mili, makin rapat lagi. Gitu ya. Jadi itu piksel. Semakin kecil nilai P-nya, maka dia akan semakin jelas karena pikselnya makin padat gitu ya untuk Videotron. Nah, ininya kan sama, jadi ukurannya sama. Dia itu tidak mengukur, kadang-kadang ada yang P5 yang ukurannya kecil segini. Kalau P10 kan 16 kali 32 cm. Ada P5 setengahnya. Jika mau mendapatkan 128 cm artinya 1 meter 28, kalau pakai P10 kan berapa biji? Silakan kalian bagi aja deh, saya nggak hafal karena ini ya. Nah, intinya itu tidak terpengaruh. Jadi pengaruhnya adalah spek dari boardnya tersebut. Nah, kalau yang kontrolnya, kalau kontrol yang support 128 kali 80 kalau nggak salah UHD 63, karena itu 128 kali 10 meter, jadi dia bisa mampu tingginya 128 terus lebarnya bisa 10 meter. Itu yang UHD W63. 62 kalau nggak salah cuman 96 kali 10 meter. Kemudian kalau 64 itu bisa lebar lagi seperti yang saya gunakan, 64 dia kali 10 meter juga, jadi panjangnya bisa 10 meter. Nah, itu juga nanti tergantung speknya, karena kalau RGB biasanya akan lebih sempit lagi. Jadi tidak kalau mono single color misalkan warna putih saja itu bisa 10 meter. Tapi kalau full color biasanya dia 512. Jadi tetap harus kita lihat. Tapi kalau ini 128 kali 80 bisa pakai W63, itu tidak perlu pakai extender. Kalau W64 bisa, tapi ya kita harus pakai extender karena beda ya. Kalau rata-rata panel itu pakai hub 75 yang standar plug itu. Alright. Itu saja ya. Mudah-mudahan kejawab deh. Apalagi sih, terima kasih pertanyaan tidak ya. Nah, ini power supply-nya butuhkan berapa ampere. Jadi kalau kita mau lihat seperti ini. Jadi kalau 8 ini itu adalah panjangnya 128, kemudian lebarnya 80 cm. Kita harus ngitung dulu berapa modul. Jadi kalau saya hitung dulu sebentar ya, sambil kita ngitung. Nah, anggap aja ini panjangnya 128 dibagi 32 cm karena lebarnya 30 cm kalau P10. Ini ada 4. Anggap ya, berarti ke sana 4 modul, jajar 4. Kemudian tadi ada, dia nanya berapa tuh, lupa saya deh. 80 cm. 80 dibagi 16 karena 16 cm ke bawahnya 5. Jadi 5 kali 4, 5 kali 4. Berarti 20 modul. Nah, ukuran yang ditanyakan ini perlu 20 modul. Nah, satu modul maksimal 5 ampere. Kalau yang P10 ya, P10 SMD itu 5 ampere. Kalau SMD dia
lebih sedikit lebih rendah, tetapi untuk amannya sediakan saja 5 ampere karena kalau nggak salah juga 3 amperan sekian gitu. Jadi kalau 20 modul paling nggak harus punya dua buah, bukan dua ya, dua buah power supply masing-masing 60. Karena kalau 60 dibagi 5 artinya kan 12 ya. 60 dibagi 5 ya 12. Jadi dia kalau power supply 60 ampere itu sanggup menyalakan 12 modul. Tapi itu kan spek ya. Spek itu kadang tidak sama. Jadi untuk amannya walaupun dia mampu 12 ampere, kita usahakan maksimal dia untuk 8 ampere saja. Jadi susah ya untuk memastikan asli tidaknya gitu. Ya, paling enggak kalau 20 modul pakai 5 volt 20 ampere 60 ampere 2 biji. Oke. Kemudian dia udah balas juga sih ya. Terima kasih bosku untuk mencerahkannya. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat kembali. Nah, kemudian selanjutnya ada dari berapa menit nih? Kayaknya takut kepanjangan, bro. Oke, kita lanjut dulu lah ya. Ada dari belajar mesin las instan Red Bomic 160 dari Ambarwati. Dia bertanya berapa harga ya, paling murah. Nah, las mic itu bermacam-macam ya. Jadi kalau kita lihat Redbo 160, ini adalah beberapa pasaran, kalian bisa lihat di Google. Sebenarnya sudah banyak sekali yang murah. Waktu itu saya beli bekas aja 2,5 juta waktu itu ya. Tapi sekarang ini udah sangat murah. Ini ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta, 1,700 dengan berbagai merek yang lain-lain ya, bukan Redbo ya. Ada juga Redbo tapi tipenya tipe lain. Kalau yang tipe yang saya pakai memang agak sedikit lebih mahal. Kalau nggak salah, kalau kalian bisa cari, ini MMA, ini mic ya, yang ini nih. Tapi dia bentuknya seperti ini, seperti yang ini MMA, tapi yang micnya sudah agak jarang gitu ya. Tapi harganya di sekitar itu. Tinggal kalian sebenarnya tinggal ketik aja di Google, cari ya, tinggal marketplace banyak, banding-bandingkan aja, kemudian lihat apa sih namanya, lihat juga pembelinya berapa, komennya ada berapa, puas atau tidak. Nah seperti itu. Jangan kita udah murah klik beli gitu, jangan. Tapi kita lihat misalkan Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lain-lain, lihat dulu pembelinya yang sudah beli ada berapa, bintangnya bagaimana, komen-komennya seperti apa. Itu adalah sebagai tolak ukur kita untuk membelinya, supaya ya tidak, minimal kita ada referensi. Karena kalau kita harus datang ya datanglah ke Glodok. Mesin las seperti ini jarang ya di toko material atau toko industri, jarang. 1-2 aja ada di kota-kota besar. Kalau di umum ya biasanya mesin las stick biasa. Oke. Selanjutnya belajaran lampu tester dari Kasmin. Mantap paman, lanjutkan. Oke. Terima kasih. Kemudian dari siapa namanya lagi nih, Arka Hendarso, tentang cara pasang listrik 3 pas. Pak, bisa tidak kalau KWH 900 watt 1 pas, terus kita minta tambah daya ganti 3 pas? Jawabannya adalah bisa. Di kantor saya itu dulu 1 pas 1200 watt. Kemudian kita kontak PLN karena waktu itu belum online lah ya, masih boleh telepon aja langsung, bla bla bla, orangnya datang cek, kemudian diganti 3 pas. Dah selesai gitu aja. Token juga gitu ya, token ganti ke token juga. Nah kebetulan kalau yang rumah saya kenapa saya pasang 2, karena saya minta, saya justru tanya boleh nggak saya masang meteran tersendiri untuk 3 pas.
karena tiga pas secara abodemen dia akan lebih tinggi, walaupun kalau token tidak ada abodemen tetapi tetap dipotong dari setiap KWH yang kita pakai udah ada di situ. Makanya supaya ini tidak berhubungan dengan rumah yang digunakan sehari-hari, saya pisahkan karena ini untuk ya sedikit bekerja untuk mesin las yang agak tinggi, jadi supaya nggak kalau jepret sanik nggak jepret, kalau pulsanya habis nggak habis gitu ya, jadi biar terpisah aja. Kemudian nah dari Kunoksre sama dia masih komen di tentang 10 menit kursus las MMA. Mantap bang, singkat padat jelas, gak pakai bertele-tele. Makasih banyak sharing ilmunya. Oke, terima kasih juga, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya belajar mesin las instan Redbomic 160. Nah, ini bertanya dari Mr. Samosir, untuk pemula supaya mata tidak sakit. Oke. Mesin las apapun, MMA, MIG, TIG, itu mengeluarkan cahaya yang sangat kuat. Bukan hanya cahaya, tapi radiasi panas yang kuat. Itu bisa membakar kulit. Jadi kalau kalian pernah ke pantai seharian full, besoknya akan menghitam kemudian mengelupas. Begitulah kira-kira kalau kita mengelas sekitar 30 sampai 1 jam. Ya, kalau las MMA dan juga las MMA. Kalau las MIG itu 15 menit saja pasti akan merusak. Kalau las TIG cukup 5 menit kalian mengelas pasti ngelupas. Nah, kuncinya di mana untuk supaya tidak mengelupas? Kuncinya adalah APD, alat pelindung diri. Jadi kalau bisa gunakan celemek. Ini celemek untuk sini ya, sebenarnya harusnya jaket, berupa jaket yang bahannya dari kulit seperti ini. Kulit, kalau bisa kan ada juga wear pack dari baju sampai ke celana gitu. Itu adalah alat pelindung diri yang paling efektif. Kemudian sarung tangan, jangan lupa. Kalau sarung tangan bisa yang biasa, tetapi kalau bisa pun yang kulit juga. Ya, sarung motor bisa tapi yang kulit gitu, supaya nggak tembus, bukan kain gitu. Nah, kemudian penutup muka. Biasanya kalian lihat di mana-mana itu dia menggunakan kacamata. Itu adalah salah. Kacamata itu biasanya kita menggunakan kacamata biasa, kacamata hitam. Itu adalah salah sebenarnya. Itu karena kebiasaan aja. Sebenarnya ada kacamata di material, yaitu kacamata itu memang kacamata las. Jadi jika kita pakai 10 menit atau 15 menit saja akan berontok, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya, bintik-bintik. Coba bayangkan kalau itu kena mata. Apalagi kita sering ada juga yang ngelas tanpa kacamata. Nggak mungkin sih ya, tapi itu biasanya itu trik, bukan trik apa ya, trik kita aja mengelas pada saat kita pejamkan mata seperti itu. Tapi efeknya pada kulit muka pasti akan melupas. Sebenarnya saya ada banyak contoh ya. Ini adalah contoh helm aja ya, helm full face untuk mengelas. Nah, kalau ini otomatis. Ada juga yang model seperti ini. Saya nggak siap-siap tadi sih ya, jadi kurang ini nggak apa-apa, harus nyari dulu masalahnya. Tapi kira-kira seperti itu. Ada full face bentuk helm, ada yang kita pegang seperti ini. Kalau biasanya untuk mengelas MMA. Kalau las TIG pasti harus begini, TIG, karena las TIG ini kan satu megang stick kelasnya, yang satu megang kawatnya, seperti nyolder. Jadi kalau nggak pakai begini susah. Oke. Dan las stick itu kalian 5 menit aja mengelas pasti akan ngelupas karena kuat banget. Nah, tapi biasanya walaupun kita APD sudah bagus, menggunakan kacamata, menggunakan ini, pasti akan terkena juga karena mata kita tidak terbiasa. Maka kita pasti akan iritasi dan merah, kemudian kayak banyak pasir ya. Belekan lah kalau bilang. Nah, obatnya ya nggak ada, obatnya tidur aja sih sebenarnya. Kalau kita pakai insto apa segala macam ya sakit doang, nggak hilang juga. Tapi biasanya kita pakai obat tidur, nggak tahu bagaimana
saya minum Bodrek, ya nggak apa-apa nyebut nama karena itu pengalaman saya aja sih, nggak tahu efeknya juga apa, cuman minum Bodrek tidur pagi ya sudahlah gitu. Itu oke. Kemudian selanjutnya adalah belajar komponen SMD. Apa itu SMD, mengenal kode SMD. Kemudian dari Nanang Febriansah, Assalamualaikum Om, kalau ada kaki 3 dengan kode ZR tolong dibantu. Oke, karena ini saya nggak hafal makanya saya baca, sebenarnya sudah balas, kebanyakan saya sudah balas. Jadi kalau ZR itu, kalau kalian mau menentukan, kalau di kode ZR misalkan, kalau seperti dalam contoh ini, lihat dalam tulisan saya ini ada 6 komponen dengan kode ZR. Nah, tapi di belakang ada SOT, itu adalah device, jenis dari komponen. Saya coba cari sebentar. Tuh, ternyata sulit ya. Jadi kalau dilihat komponen di sini sangat kecil, tapi nanti saya coba foto aja. Lihat yang ini. Ini kalau ada ukuran, ada SOT 346, ada SOT 323, ada SOT 23, SOD 10 dan 323. Itu adalah ukuran, atau ya ukuran lah, dari ukuran bentuknya gitu. Jadi itu ukuran dari komponen. Kalau kalian mau nyari OST ini apa, tinggal ketik aja di Google gitu ya, SOT device, nanti ada ukurannya di situ. Jadi pertama-tama kita harus ukur dulu komponennya yang ini. Jadi ukurannya dulu. Setelah tahu ukurannya, kita akan tahu jenisnya. Itu SOT 23, 323 atau 110 atau apa. Itu ya. Kemudian bentuknya seperti apa nanti akan tahu. Setelah begitu kita akan cari ZR-nya. Itu ZR, sudah ketemu ZR-nya, kemudian kita tahu part number-nya. Dari part number ini kita cari datasheet. Cari datasheet, kemudian akan ketemu, maka kita akan tahu apa itu transistor, apa itu zener, apa itu ini. Dan memang seperti itu. Susah, ya susah, tapi kita tidak bisa menentukan. Kadang-kadang bahkan ada bentuknya sama, SOT-nya sama, secara fisik sama, tetapi ternyata antara transistor dan dioda atau zener itu sama. Jadi kita harus menentukan juga, kita harus tahu fungsinya juga di sini. Di sini apa? Kita harus mengukur juga di dalam sini. Kalau tidak ada yang sama, kita harus cari fungsinya di dalam sini. Nah, disitulah pengalaman kita dibutuhkan. Apakah itu transistor, apakah itu dioda? Bentuknya sama, fisiknya sama. Tapi kalau kita beli transistor ya nggak hidup gitu. Itu ya. Memang agak sedikit lebih sulit kalau yang SMD sekarang ini, tidak seperti yang lama yang di IP. Oke, gitu. Selanjutnya dari ID Cahedan, mantap Mas. Oke, makasih. Tahu apa Mas? Saya nggak paham juga. Kemudian ada merubah TV menjadi Smart TV pakai Mi Box 4 dari Xiaomi, dari Pak Suprianto. Dia tanya juga, cek harga Mas Bro, berapa dulu tuh harganya. Nah, kalau Android Box ini sebenarnya banyak yang apa sih namanya ya, dia dari router kemudian dimodifikasi atau diinjek menggunakan software Android. Jadi udah dimodifikasi gitu ya, di upgrade dari Android. Itu murah, ada yang 150, ada yang 200, 250 sampai 300. Itu biasanya merek-merek router, memang bawaan router diinjek pakai Android, dijual gitu ya. Kalau router kan bawaannya bukan Android, tapi karena itu bisa dipakai, kemudian dijual menjadi Android TV. Apakah ininya bisa? Ya sama persis. Ada Play Store-nya, ada ininya, bisa macam-macam juga, tetapi hanya memang secara performance ya kurang. Nah, kalau yang ini harganya di sekitar Mi Box 4 kemarin berapa? 650 kalau nggak salah, 700 ya. Nah, ini memang ya secara fungsi sama, secara ini juga sama. Bedanya hanya kita bisa operasikan menggunakan suara di ininya ya, di
di apa sih namanya, di remote-nya. Kita bisa menggunakan suara lah itu. Kemudian apalagi ya, ini ya mungkin gambarnya karena 4K gitu. Itu aja sih. Sama aja, sama aja. Cuman Androidnya jangan samain ya dengan handphone seperti ini. Ini Android bisa bermacam-macam, kalau ini ya nggak bisa gitu. Di videonya udah detail lah. Oke, kemudian selanjutnya ini udah berapa lama tadi sih ya? Cara pasang listrik 3 pas 380 volt di full detail dari Azura Woodworking. Mau tanya Pak, 3 pas 6600 itu kan MCB-nya 10 ampere. Ada 3 buah yang dari PLN. Kalau mau jadi 1 pas berarti ambil salah satu RST lalu sama netral, berarti volt ampernya jadi 2200 gitu Pak ya. Ya, jadi kalau di 3 pas itu kalau yang zaman dulu MCB-nya kan 1. Jadi kalau 6600 begitu anjlok, ya anjlok bersamaan dek tiga-tiganya. Nah, sekarang kalau yang sekarang nggak tahu lu dari zaman berapa, tapi kalau dulu 3 pas seperti itu. MCB-nya itu double. Bukan double ya, jadi memang 3 pas, MCB 3 pas, tapi udah jadi 1 tiga-tiganya. Jadi kalau anjlok salah satu konslet, 1 pas konslet, jadi akan anjlok bareng-bareng. Kalau yang sekarang tidak. Sekarang ini misalkan saya punya di rumah ada 6600, masing-masing listrik kan dia dipasang 3 kabel. Satu kabel adalah netralnya, satu kabel RST. Nah, ini masuk ke MCB yang masing-masing 10 ampere dan berasingan. Tapi bukan berarti berasingan ya, ini berasingan. Jadi kalau pas to pas, R to S, R to T atau sini itu adalah 380 volt. Atau secara total ini 380 volt. Itu untuk motor listrik 3 pas misalkan. Itu langsung 3 aja, nggak perlu netral. Tapi kalau kita di rumah kan kita pakainya 1 pas kebanyakan ya. 2 kabel gitu ya, umum lah untuk TV, untuk apa ya, kita ambil salah satu dari sini ke netral. Jadi kalau kita mau punya ruko 3 lantai misalkan, yang paling bawah kita pakai R, yang nomor 2 kita pakai S, yang berakhir T. Jadi kalau konslet di salah satu lantai, yang jepret ya 1 aja, tidak mengganggu yang lain. Demikian. Jadi memang buatnya dibagi 3. Mau yang 6600, 11000, 13000 dan lain-lain itu memang dibagi 3. Itu hanya start total. Jadi bukan berarti kalau kita pengen 3 pas saja saya pasang 6600. Kemudian tiba-tiba kita punya motor AC 5000 watt. Nggak bisa, percuma gitu ya. Yang 1 pas. Kalau 3 pas baru bisa. Kemudian dari Dadun Askan, ya dia merubah TV smart TV pakai Mi Box ya tadi ya. Hadir Bang, mantap Bang. Oke, mantap juga, makasih. Selanjutnya belajar mesin instan Red Bull Mic juga sama dari Faisal Adam. Terima kasih, semoga jadi jariah. Amin. Mudah-mudahan. Thank you. Kemudian 10 menit kursus kelas MMA. Terima kasih ilmunya Om. Oke, makasih, sama-sama. Banyak support ya. Makasih supportnya. Kemudian selanjutnya dari Henry Firdiansah, membuat dak bajaringan. Nah, tanya Bang, kalau alas dak menggunakan GRC board ukuran tebal 8 mili, pemasangan bajaringan seperti video ini kuat tidak ya, ukuran bangunan 3x4? Terima kasih. Nah, jadi kalau ada di video apa sih namanya ya, video tentang konstruksi itu, dari video ini di deskripsinya ada video detail gitu ya, mulai dari bikin tangga, naik terus sampai saya masang keramiknya di atas. Itu saya menggunakan triplek 8 mili. Banyak juga yang tanya, Mas kenapa tidak pakai GRC? Nah, sebenarnya triplek sama GRC itu harganya 2 kali lipatnya. Misalkan sama-sama 8 mili nih. Nah, itu harganya 2 kali lipatnya. Kalau triplek 8 mili kan 90, kalau 8 mili GRC itu hampir 200 itu ya. Udah gitu berat, itu lebih berat, jauh lebih berat. Kemudian dia tidak punya kekuatan apapun, kekuatan tarik gitu ya. Jadi dia sebenarnya kan dia renyah, kalau GRC renyah gitu ya. Cuman dia anti air aja. Tapi karena
kekuatannya ini di di baja ringannya, sebenarnya tidak perlu juga sih untuk kuat-kuat. Itu kan yang penting sekedar numpang, kemudian kita kasih granit supaya granit itu tetap ada dudukan, seperti itu aja. Ya kuat aja lah kalau hanya untuk sekedar jemuran atau untuk apa ya. Ya ini bukan dak lantai 2 yang kita umum gitu ya. Sama juga kalau kita ngontrak di Jakarta di tempat sempit juga menggunakan kayu aja, sama kan begitu. Itu aja. Tapi intinya sih bisa gitu ya. Cuman kulit tebal masa-masa dia kan kuat tidak ya, cuman tanya kuat tidak ya. Kalau sebenarnya kalau di saya sudah jawab bisa juga ya. Oke, ya cuman bisa doang gitu ya. Selanjutnya dari Taufik Alatas yang tentang dinding rumah pakai gypsum, mana kuat gitu ya. Oke. Bosku, budget yang dikeluarkan sekitar berapa untuk meningkat seperti ini? Rencana saya mau renovasi seperti ini. Kalau ikut yang rumah saya sih itu tergantung wilayah ya. Jadi sebenarnya kalau daknya doang, misalkan gini kan, kita bangunan itu ya mahal, memang mahal ya. Sekarang mahal, besi aja udah satu batang berapa, besi 8 mili sekarang ini yang full, bukan yang banci, sekitar 70 ribuan satu batang. Soalnya kalau kita pakai yang 10 mili atau 12 mili yang gede, kalau buat apa namanya tiang betonnya gitu kan lebih mahal, belum lagi cakar ayam dan lain-lain. Tapi kalau kemarin yang saya itu adalah ukuran 30 meter persegi, artinya lebar 6 kali 5. Ada sebenarnya nggak full segitu ya, karena ada lubang tangga gitu ya, lubang tangga. Berarti bikin cakar ayam, bikin tiang 6 biji, kemudian tak itu sekitar 60 juta ya. Jadi itu hanya sekedar tiang pasang 60 segitu, belum sampai atas ya. Nanti kalau untuk ke atas lagi nanti hitung, karena kalau saya pakai gypsum ini, kalau ngitung yang punya saya ya banyak lah. Segini saya itu mulai dari ngedak, kemudian naikin sedikit, yang dinding kanan kiri kan pakai bata, cuman depannya karena saya pengennya nanti sedikit demi sedikit kan, tinggal saya bongkar aja, nggak perlu batanya nih bongkar, gipsanya aja buang enteng kan gitu. Ya sekitar 150 gitu ya, 150 rapi, tapi ya sudah termasuk plafon, kemudian kanopi belakang, kemudian toren, kemudian ada videonya sih komplit lah kalau nggak salah, itu dari nol sampai itu kecuali teras segitu. Ya menurut saya sih ya segitu dia harga pasar lah ya, karena kan banyak udah gitu. Kalau mau murah itu ya jangan kayak saya udah jalan segini nambah lagi. Saya kemarin kan mau ngedak, pikir-pikir cobalah bikin sedikit ke atas, bikin lagi, udah gitu udah mau selesai bikin belakang. Itu memang menghabiskan banyak uang. Kalau mau ya, kalau punya duit kumpulin plek, biarin jadi. Tapi kalau saya tidak suka begitu. Saya memang sukanya sedikit benerin, rapihin, nanti punya duit mahal ya nggak apa-apa, memang kemampuannya begitu ya. Demikian. Tapi kalau mau yang low cuman lihat ada di deskripsi videonya yang bikin dak 1 yang dari 0 sampai lantai 2. Kita pakai seng seperti ini di belakang ini, dindingnya ya belum finishing juga sampai sekarang ya, karena itu sekedar uji coba aja sih kuat atau tidak. Tapi ya kuat ya sampai sekarang ini. Itu nggak sampai 10 juta guys. Kalau dindingnya sudah ada, tinggal naruh doang, tok naruh, dah itu nggak sampai 10 kemarin habis itu ya. Tapi kalau dak ya mahal dak. Kemudian ada dari Tusiman Imam, belajar dioda itu di program kursus kilat elektronik ya. Semoga sangat jelas dan membantu para pemula, jempol. Semoga channelnya makin disukai netizen. Terima kasih, mudah-mudahan, amin.
Kemudian ada dari Ion Boss Official, konsumsi listrik mesin Redbo ini dia tanya juga info yang sangat bermanfaat. Oh ya Pak, mau tanya dong, listrik rumah saya 2200 tapi kok sering ngejeklek. Ya, saya pakai las mic Lakoni 160 i. Oke. Pada dasarnya sih kalau mesin las MMA itu yang merek Lakoni juga itu kan ada 900 watt. Tapi ada juga beberapa apa namanya, pengalaman saya itu begitu banyak nyobain mesin las, ada yang memang sangat tinggi sekali konsumsi listriknya. Kalau bahkan pakai 2200 jeglek juga, memang seperti itu. Saya udah nggak tahu apa, tapi ngejeglek. Nah, jadi yang bikin ngejeglek itu adalah kapasitornya. Jadi pada saat kita on, biasanya jeglek gitu ya. Nah, udah gitu kita naikin aja langsung, nggak usah turun dulu. Begitu kapasitor di dalamnya itu terisi, maka dia akan normal kembali. Nah, mungkin kapasitornya sudah ada yang weak barangkali gitu ya, yang sudah pledge gitu. Jadi kalau begitu pemasukan listrik dia akan agak ada kilat gitu. Mungkin di kapasitor yang besar-besar, jika kalian buka itu ada kapasitor besar-besar, biasanya 6 biji. Mungkin ada salah satu itu sudah kurang bagus gitu. Kalau perlu ganti. Saya belum pernah ganti sih, tapi memang karena nyerpis saya pikir masih bisa bekerja. Kalau untuk pabrik kan dari listrik nggak terbatas, jadi jepret itu bukan satu masalah gitu ya. Memang ada yang seperti itu. Selanjutnya dari Rido Ale, itu cara setting wifi rumah sendiri yang itu setting router Huawei HG8245H. Tolong jelasin fungsi colokan di router Huawei tipe itu Masku. Oke. Terus saya nggak ada contoh sayang sih ya. Nah, di dalam router HG ini itu di belakang itu ada 5 port 5 atau 4 ya. Pokoknya port. Ada yang warna biru, ada yang warna kuning biasa atau warna lain lah gitu. Jadi di situ ada WAN, ada LAN. Nah, WAN itu dipakai untuk masuk ke router lain. Jadi kalau WAN, misalkan begini, kita masang operator IndiHome kah, MNC First Media apa dan lain-lain lah, katakanlah kita masang ke rumah gitu satu ya, masang misalkan 20 Mbps. Nah, sebenarnya kita 5 Mbps cukup kan. Kemudian tetangga kita mau berbagi, mas kita berbagi, kita bayar bareng lah supaya murah gitu kan, internet mahal gitu ya, katakanlah 300.000 untuk 3 rumah. Nah, jadi di dalam modemnya si IndiHome biasanya ada output LAN 4 biji di belakangnya. LAN, jalur LAN pakai RJ45 itu bisa disambung ke tetangga kita, ke 4 orang ya, karena portnya di belakang ada 4. Nah, 4 ini menggunakan ke HG ini kecolokan yang WAN warna biru. WAN itu colok ke situ. Nah, yang 3 lagi atau 4 lagi yang lain itulah yang dipakai ke biasanya ke laptop, ke komputer, atau dari situ sambung lagi ke tetangga sebelahnya lagi yang LAN-nya gitu ya. Jadi dari output LAN dari modem utama masuk ke WAN, kemudian yang LAN-nya sini masuk lagi ke WAN-nya lagi, LAN-nya sana masuk terus seperti itu. Itulah fungsi portnya untuk di situ. Jadi kalau router tidak ada colokan WAN-nya di situ yang warna biru itu tidak bisa. Kalau untuk LAN doang, untuk dari LAN ketemu LAN nggak bisa. Nanti nggak bisa untuk sharing internet nggak bisa. Kemudian dari Jason Febrian, seandainya guru fisika saya dulu adalah bapak, langsung lumayan ngerti sini pak. Makasih. Tapi gini, saya dulu juga waktu kecil, waktu sekolah elektronik juga jedel banget gitu ya, buru-buru bisa ngitung resistor mas.
susah memang nggak nangkep ya, namanya anak-anak itu mungkin pengennya main atau apapun itu, karena saya tipenya juga tipe nggak, bukan orang pinter gitu, bukan anak yang pinter gitu. Kalau ada teman-teman saya memang begitu diterangin sama guru, saya besok ditanya ya jawab aja ya. Nah kalau saya kok susah gitu ya. Tetapi begitu kesini gitu ya, mungkin lebih kepada seringnya. Jadi karena kita saking seringnya ngelihat seperti ini, resistor seperti ini gitu ya, sering lihat lagi, ngitung dulu kalau hitam tuh apa, merah tuh apa, kenapa, ingat, oh ini sekali, besok lagi, terus selama bertahun-tahun, maka kita akan dengan sangat mudah mengingatnya gitu. Itu ya, mungkin itu kali ya, nggak, ini sama aja sekali. Oke, kayaknya sudah lama ya, udah kok nggak ada menitnya nih. Tar dulu guys. Oke, saya rasa udah panjang ya, takut kepanjangan juga, bosan nanti kalian. Ini video uji coba, mungkin nanti next kalau ada teman-teman mau diulas begini ya, saya akan coba ulas. Tetap saya jawab sih, tapi nanti saya sambung verbal gitu. Kayaknya kalau yang nunggu sebulan nggak selesai juga, ini kan baru 8 hari lalu juga sudah nggak kejawab, udah lama gitu. Baterai juga udah mau habis kayaknya. Oke, saya tambahkan dikit aja yang nggak panjang-panjang. Ini tentang dari Ajmal Channel, makhluk hidup dari telinga, hidung, nih teleskop. Baru tahu saya kalau ada makhluk lain di panca indera kita. Ya ini sebenarnya belum lihat nggak ya. Jadi ini klip bait aja sebenarnya, makhluk hidup di telinga, di hidung dan lain-lain. Saya coba kemarin, saya coba colok hidungnya, saya ambil sampel telinga, saya ambil ini, saya ukur di saya lihat di bawah mikroskop, dan ternyata nggak ada. Itu yang ada gambar itu ya karena diselokan gitu. Saya bandingkan ini diselokan ada gini, tapi di hidung, di telinga kok nggak kelihatan. Mungkin ada, tetapi pasti ada, kalau kota saya sih ada ya, cuman nggak terlihat aja karena harus pakai mikroskop yang super besar atau mikroskop elektron. Kemudian dari Prian Zul Arifin, terima kasih Bang atas ilmunya. Oke, yuk up. Suka pada dosen atas keterangannya dan senang banget lihat ruang kerja setelah semua berusaha. Amin, terima kasih. Oke, tetap banyak guys. Oke guys, itu saja ya mungkin untuk Q&A kali ini. Mudah-mudahan kalian yang baru-baru ini bertanya, yang mungkin sekitar 8 hari lalu ke sini, ternyata saya nggak bisa menjawab semuanya yang sudah lama-lama, tapi kalau kalian lihat pasti saya udah ada jawabannya semua ya. Walaupun jawaban apa yang saya bisa jawab aja. Setiap komen yang masuk saya usahakan untuk menjawabnya. Dan ini saya coba untuk verbal, barangkali untuk memperjelas saja apa yang saya tulis kalau misalkan tidak paham. Dan kalian bisa bertanyakan lagi. Mungkin nanti saya juga akan bisa menjelaskan kembali di next QA kemudian, kalau memang ada respon yang lebih baik. Saya belum bikin video lagi, banyak sih video kerjaan banyak, cuman lagi ngamut lah gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share teman-teman. Bye bye.